panggilan ke sini dalam rangka untuk respon anjuran tadi. Kalau kami sudah menyiapkan surat pernyataan siap bekerja seperti biasa di PT Mitrasi Pusat Abadi, kan seperti itu. Nah, kalau memang hari ini pihak MSA tidak mau menerima kami, maka ada hal yang memang harus kita pahami bersama-sama, yaitu selama hari ini masih proses hukum atau sebelum ada putusan hukum yang tetap dari pengadilan, kedua belah pihak harus menjalankan kewajiban masing-masing. Ini yang sedang kita diskusikan. Kalau memang perusahaan tidak mau menerima kami, MSA itu, kan seperti itu. Sekali lagi saya sampaikan, boleh silakan diskusi masalah pemborongan dan lain sebagainya itu menjadi satu rangkaian teman-teman MSA sama sel karantina. Nah, kami hanya merespon surat anjuran yang sudah dikeluarkan oleh MSA. Nanti pastilah seminggu, 2 minggu lagi pasti kita akan ketemu dalam konteks yang kasus yang berbeda mungkin kan seperti itu. Nah, ini kasus hari ini kita akan masuk dalam posisi di anjuran tersebut. Begitu Pak. Sebagai tim kuasa dan kuasa kami MSA. Seperti itu. Kalau kita mau berkomitmen terhadap hukum, ya ayo mari kita sama-sama berkomitmen bersama-sama. Dan boleh cukup juga kok kalau di PHI itu untuk perselisihan hak dan kepentingan ini kan tingkat pertama dan terakhir. Ya. Jadi cuma di PHI kalau mau ya kalau itu sih kita tadi yang dia bilang hargai hak mereka selagi itu karena persepsi hak itu yang saat ini kita masih berdebatkan di PHI namanya status kan, status itu masuk ini otomatis menjadi satu namanya kita kadang ini yang lagi kita berharapkan agak susah, jadi sulit. Bukan kita nggak mau menerima, tapi kita saling belum bisa menerima. Aku cuma ingat apa yang disampaikan Pak Ronald pada saat mediasi yang lalu di sini di ruangan ini juga, bahwa kemarin itu sebenarnya di sisi Pak Ronald justru yang kebingungan adalah siapa pemberi kerja. Persepsi saya adalah teman-teman pasti bingung. Ini beda persepsi. Teman-teman menilai pemberi kerja dalam penyedia jasa. Dengan kita memahami itu yang berbeda. Bukan saya bingung. Kita punya persepsi sendiri, teman-teman punya persepsi sendiri, nggak ketemu, sehingga inilah yang diperselisihkan ke Jusnaker. Ini yang mau saya sampaikan ke Pak Cikal. Dan akhirnya kan berdasarkan apa yang mereka periksa, ternyata sesuai itulah pendapat hukum dari mereka kita hargai. Kami juga menghargai kalau seandainya memang pihak MSA dalam hal ini masih berkeberatan karena mau menempuh upaya hukum, tapi kami minta dihargai hak mereka juga. Hak itu akan kita berikan kalau memang kita diketok palu bahwa hak itu diberikan pada saat mereka harusnya pasti kita berikan, pasti. Jadi simpel aja posisinya pihak MSA kita minta aja pernyataan sikapnya bahwa memang belum akan menerima karena masih akan mengajukan gugatan ke pengadilan. Kita juga bisa menetapkan langkah kita apa dengan sikap dari pihak MSA karena kita sudah nggak ada urusan dengan MSA. Ya memang artinya dari ini aja udah keterlihatan tidak mau menerima setidaknya kan kalau orang bilang itu legowo dari hasil investigasi awal misalkan. Nah kalau misal hari ini teman-teman MSA juga tidak mempersoalkan hal-hal yang lain dan memang setidaknya membuka dengan lapang dada bahwa oh ya ini kenyataannya harus seperti ini bisa. Tapi kan belum sampai situ ya, artinya memang konteks perbedaan buruh dengan pengusaha atau perusahaan memang cukup tinggi, ditunjukkan sendiri oleh perusahaannya gitu. Kalaupun hari ini bisa harusnya dari langkah awal anjuran itu muncul, harusnya kalau pihak perusahaan memang mau memajukan perusahaan ya sudahlah, ini sudah anjuran awal mungkin ini yang terbaik mungkin yang sudah kita juga butuh tenaga untuk header misalnya ataupun dan sebagainya sudah bekerja seperti biasa. Namun karena memang saya lihat memang kontradiksinya cukup kuat dari pihak perusahaan yang memang mengindikasikan menerima kami, tapi ya tidak menjadi persoalan. Ini bukan kami, sekali lagi bukan kami yang memulai untuk bagaimana berkontradiksi dengan pihak perusahaan, tapi perusahaan sendirilah yang memulai bahwa dari temuan-temuan awal bahwa dengan penjelasan sekelas Sudinaker itu bukan orang yang memang bodoh ataupun orang yang bukan job desk kerjanya, tapi setidaknya memang sudah berkompeten di bidangnya.
Kalau kemudian masih diragukan lagi dengan alasan nunggu pengadilan dulu lah, biar klaim misal, itu pun juga tidak ada jaminan di kemudian hari kalaupun pengadilan menang dan kalah pun perusahaan akan mampu menerima kita. Dan itu saya bukan ini ya, oke, secara pribadi mungkin Pak Nora akan mampu menerima, tapi secara manajemen, secara sistem perusahaan aku juga belum yakin. Kan seperti itu. Makanya ya sudah, kalau memang hari ini perusahaan masih menolak kami dengan alasan kita prosedural hukum, kita tarung dulu lah, intinya kan seperti itu. Kita tarung dulu lah, silakan siapa nanti yang menang, kamu atau saya misalkan kayak gitu. Kalau pandangan saya itu tidak menjadi persoalan, namun yang menjadi persoalan justru hari ini dari temuan awal dari sekelas Sudinaker yang memang berkompeten di bidangnya, MSA juga masih keberatan, artinya berkeberatan dalam menerima dengan keberatan kami yang ada di sini. Itu kan yang menjadi garis bawah saya, artinya kalau hari ini MSA beritikat baik, kita juga sudah beritikat baik untuk bekerja seperti biasa misal. Namun kemudian MSA sendiri juga masih belum yakin saya, pokoknya kalau belum tarung dulu pokoknya siapa hari ini yang kalah, siapa yang menang misal, saya gak akan mengangkat kamu, saya juga gak akan mempekerjakan kamu. Dari pernyataan itu sudah muncul bahwa dari kemarin saya sudah berpikir positif dan terbuka, artinya bagaimana tetap persuasif, berkomunikasi dengan Bapak dan sebagainya. Namun kemudian hari ini sudah terbuka luas, lebar bagi kami bahwa sifat perusahaan dengan kami memang sudah ditunjukkan bahwa kami ini memang tidak bisa bermitra dengan Bapak. Yang harusnya itu tidak harus terjadi, tapi ini Bapak sendiri yang mengajari bahwa sudah ada anjuran seperti itu, sudah dijelaskan serangkaiannya, sudah sampai sekelas lagi sekelas Sudinaker yang memang berkompeten bidangnya, itu masih belum bisa diterima. Sampai mengajak, ya sudah ayo fight dulu misalnya. Ya oke, kalau masalah fight, ya kami akan siap untuk mengikuti proses yang mau dijalankan oleh pihak perusahaan untuk fight ke PHI. Oke, memang kalau masalah uang mungkin tidak cukup banyak kami, tapi mungkin kami akan tetap bisa bertahan sekuat dan semampu, setidaknya akan tetap bertahan untuk melawan perusahaan besar MSA ini kalau memang ke pengadilan misalnya. Karena itu upaya yang sedang dilakukan oleh perusahaan memang ya indikasinya memang tidak mau menerima kami. Kan seperti itu. Dari bacaan saya Pak ya, ini bukan secara pribadi ataupun secara sendiri-sendiri saya menyimpulkan seperti itu. Kalau nanti perusahaan juga setidaknya menerima kami, maka dari temuan awal ya silakan. Toh juga kami juga pekerjaan juga masih ada, bukan hal perusahaan yang bangkrut dan lain sebagainya. Kan seperti itu. Ini hanya gambaran terhadap perusahaan yang hari ini ya kemungkinan saya simpulkan bahwa perusahaan memang tidak mempunyai etikat yang cukup baik untuk menerima kami. Ya, silakan kalau Bapak mau menambahi atau mengoreksi penyampaian saya. Kalau teman-teman yang mau menambahkan terkait persoalan anjuran yang sudah keluar dari Sudinaker, bisa melihat sendiri bagaimana hari ini yang ada di meja ini, bagaimana watak dari seorang pengusaha atau pihak perusahaan dengan kita. Dari awal kita sudah menyampaikan hal yang positif, hal yang baik, tapi kemudian aku pikir dengan keangkuhan dan egonya sendiri-sendiri bisa tetap membatasi dalam hal itu. Yang mereka masih meragukan, artinya penemuan dari orang yang berkompeten di bidangnya. Sama saja artinya perusahaan mengkhawatirkan kerja dari supervisinya, padahal dia juga sudah ditunjuk untuk melakukan tugas-tugas tersebut, atau mengkhawatirkan kerja-kerja dari tele ataupun hater yang selama ini bekerja yang sudah berkompeten di bidangnya. Aku sih seperti itu, pandangan saya seperti itu. Namun itu kan hak prerogatif perusahaan yang memang hari ini silakan, karena Bapak Lora juga punya organisasi perusahaan, setidaknya dengan penyampaian saya hari ini apakah salah atau tidak silakan dikoreksi, bahwa hari ini saya menyampaikan bahwa memang tidak ada upaya baik, itikat baik dari pihak perusahaan untuk menerima kami. Intinya seperti itu. Sampai kenyataan saya juga nggak yakin juga, kalaupun di pengadilan kami menang, bisa pasti akan menyampaikan akan sama. Kami masih punya pengadilan di MKO, di Mahkamah Agung masih ada loh, dan itu ada loh aturannya juga boleh kok. Saya akan bilang seperti itu. Dengan subjektif hari ini misal, dengan anjuran ke PHI menang pun, ini masih ada mahkamah. Dan memang sengaja untuk mengulur misal. Kalau kami menyadari bahwa ini urusan perut bagi kami, urusan perut ini urusan yang paling signifikan. Kalaupun harus bertahan lama-lama ya mungkin agak kurang mampu kami, karena tahu sendiri kerjaan di MSA misal dengan upah yang segitu misal
bisa untuk bertarung bulan-bulanan tanpa bekerja dan sebagainya. Saya yang menyimpulkan bahwa ini tidak ada etikat baik dari pihak perusahaan. Ya silakan dikoreksi pernyataan saya hari ini, kalau memang salah ya silakan dibenarkan, atau teman-teman ada yang menyanggah persoalan saya ataupun membenarkan ataupun menambahi silakan. Seperti itu. Dan lagi saya sampaikan bahwa perusahaan memang tidak ada etikat baik. Itu aja kalau saya. Kalau saya juga sama, artinya ya perusahaan sudah tidak baik, karena kita sudah persuasi mengambil Kita harus sini. bersikap sama-sama punya sikap. Dan saya juga udah masih terngiang di kuping saya, kayak Pak Ronald bilang di kemarin di lapangan, kita akan komitmen dengan anjuran itu, akan menjalankan anjuran itu. Waktu ada Pak Ali dari PSO kan bilang, dan kita punya dokumentasinya lah, segala macam ya kan. Ya kalau perusahaan udah kayak gitu ya kita juga harus siap, secara organisasional juga harus siap. Oke. Jadi nggak ada etikat baik intinya ya, intinya. Jadi manusia nggak ada etikat baik, belum ada titik. Ya, dari yang saya sampaikan dari tadi mana Pak? sudah Sudinata. Dari mana lagi? Bapak mau kebayang nggak? Kemarin Setelah Sudinata ketemu, itu siapa? sekarang Bisa. sudah ada titik, kamu bilang belum ada lagi. Sampai di mana? Mau ke pengadilan sampai di mana? Sudinata itu orang yang berkompeten di bidangnya. Kalau MSA itu seperti itu, masih diragukan sama aja. MSA itu melakukan kerja formen, kerja supervisi. Kan seperti itu, sama aja. Dia sudah orang yang memang ditugaskan untuk di bidangnya, menangani kasus kita di tenaga kerjaan. Ya salah kalau saya hari ini ngomongnya ke tukang kebun misal, persoalan tenaga kerjaan, atau larinya ke dinas kesehatan, kan salah. Hanya di anjuran itu dalam satu poinnya yang apa benar. Iya, itu yang saya simpulkan, bahwa hari ini perusahaan tidak punya etikat baik untuk menerima kami, kan seperti itu. Bahwa dia, ya sudah kita ikuti proses hukum PHI, dan tidak ada jaminan juga saya sampaikan hari ini. Kalaupun PHI kami menang, dia akan menyerah MSA ini, atau Meratus Group nggak akan mungkin menyerah. Itu persoalannya. Dan ini sekali lagi memang ini tidak ada etikat baik dari perusahaan untuk menerima, kan seperti itu. Dan saya yakin bahwa ketika PHI menang pun dia pasti akan berkelit. Tar dulu, masih ada Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi yang masih akan bisa kita bawa ke sana. Kan keliti kan seperti itu, dia hormatilah hukum. Dari situ saja sudah ketahuan watak asli dari pengusaha atau perusahaan Meratus Group hari ini yang memang tidak menginginkan kami ada di dalam lingkungan. Ini sudah terbukti. Kalau orang baik-baik bisa dengan anak, kesalahan anak dan sebagainya masih bisa menerimanya. Nggak harus tarung dulu misal. Kalau lo menang, gua akui lo. Kalau nggak ya sudah sama. Kan itu kan bukan etikat yang baik. Ini pandangan dan pernyataan saya kan seperti itu. Ya, Bapak juga punya cara mungkin ya. Kita juga punya cara secara profesional cara kita sendiri gitu Pak. Jadi saya sekali lagi menyampaikan ke Pak Ronald ini yang memang punya kuasa atas segala sesuatu yang dipersoalkan hari ini oleh tim MSA. Saya ingin mendengar terakhir pernyataan Pak Ronald hari ini, apakah masih komitmen menghormati hukum atau memang sudah tidak punya upaya atau etikat baik untuk menerima kami, lalu kemudian tetap mempertahankan egonya untuk bertarung di pengadilan besar. Silakan Pak Ronald, sebelum kami keluar dari sini bisa ada hal yang bisa kami bawa untuk kami jelaskan ke kawan-kawan. Jadi kembali lagi perspektif tentang tidak baik dan itu ya susah kalau bicara masalah itu atau enggak ya. Bicara komitmen di awal kita proses hukum gitu loh. Jadi dari awal pun saya selalu bilang bahwa kita mengikuti proses hukum. Mediasi adalah salah satu jalan menuju sampai ke arah proses hukum. Apapun putusannya, apapun putusannya kita akan jalan. Jadi nggak usah khawatir pada saat bergabung pun nggak akan ada penolakan dari kita. Nggak akan ada gap di antara teman-teman yang ikut cerita maupun yang mau ikut cerita. Itu kita langsung bisa. Semuanya kan kembali normal. Ya cuma kita menunggu sama-sama lah, kita menunggu sampai dengan proses hukum. Hanya itu sih yang bisa saya sampaikan sekarang ini teman-teman.
Bagaimana yang lain? Cukup. Cukup. Baik, kalau memang cukup, ya terima kasih atas waktunya dari teman-teman shelter dan teman-teman MSA yang sudah menerima kami hari ini. Ya mungkin kita punya komitmen masing-masing ataupun punya pandangan masing-masing. Kalau kita akan menempuhnya dengan jalan masing-masing, ya kita akan menghormati posisi hukum dan kita akan pastikan bahwa SBTP akan tetap berkomitmen dengan hukum nantinya. Ya kita akan berjalan dalam rel hukum, tidak akan pernah melanggar hukum itu sendiri. Apapun itu, apapun yang kita lakukan, kita akan tetap mengikuti prosedur hukum. Saya nggak akan melanggar dan bicara pun pandangan beliau dan karena mungkin lah. Cukup. Cukup. Terima kasih Pak. Ya. Sepertinya sampai saya sampaikan.